salah satu amanat pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Demokrasi ekonomi berlandaskan pada kesetaraan peluang berusaha untuk seluruh warga negara. Jumlah unit usaha besar dan tersebar, kontribusi terhadap perekonomian nasional pun besar. Kita akan membahasnya bersama dengan CEO BRI Group Sunarso dan Kepala LPEM UI Haikal Nuryakin PhD. Pak Sunarso, terima kasih masih bersama kami, dan ada Mas Haikal. Selamat datang di Visi Negarawan. Mas Haikal, kita tadi sudah dengarkan bersama visi yang disampaikan tadi oleh Pak Sunarso sebenarnya ya. Jadi lebih luas lagi, tidak hanya bicara soal bagaimana inklusivitas ekonomi dalam konteks pemberdayaan UMKM. Dan kalau kita lihat data tadi luar biasa loh, 97% tenaga kerja itu terserap dari UMKM, yang mana itu adalah dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Dan penyaluran kredit Pak ya, Pak Sunarso ya, itu 81% BRI lakukan itu kepada UMKM. Ada peran besar di sini untuk pemberdayaan UMKM tadi. Dan menariknya ada yang disebutkan bahwa semakin inklusif kita melakukan akses ekonomi itu, maka makin tinggi sebenarnya indeks kebahagiaan. Nah, kita bicara demokrasi ekonomi sekarang, Mas Haikal. Menurut Anda seperti apa pemberdayaan UMKM ini? Dan tadi soal disinggung tentang ketahanan pangan juga ada hubungannya. Dari sudut pandang Anda seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama adalah memang benar ya bahwa UMKM ini sangat besar jumlahnya, gitu ya. Tetapi kemungkinan ada hal lain yang memang kita perlu ungkapkan, gitu ya. Yaitu bahwa kita sebenarnya kalau kita lihat proporsi besarnya, usaha menengah dan besar ini sangat sedikit di Indonesia, gitu. Jadi memang inklusif, tetapi apakah memang ini bisa jadi motor pertumbuhan? Kalau kita lihat memang apa yang disebut dengan missing middle. Dalam arti memang di Indonesia sangat sedikit ternyata usaha-usaha besar. Ya, inklusif oke, tingkat kebahagiaan oke, tetapi kan yang kita visikan adalah menjadi high income country di 2045. Sehingga pertumbuhan yang tinggi ini sebenarnya ya saya senang dengan inklusif. Tetapi nanti kita inklusif, resilience, dan juga sustainable growth. Yang kita ingin capai adalah sekarang pertumbuhan tinggi. Nah, bagaimana kemudian nanti UMKM yang banyak ini dan menyerap tenaga kerja ini bisa menjadi mesin pertumbuhan yang lumayan keras gitu ya bekerjanya sedemikian sehingga bisa mencapai visi tersebut gitu. Mungkin itu dulu ya saya pertanyakan kepada. Silakan Pak Sunarso tadi. Mungkin ada pertanyaan tadi yang disampaikan. Bagaimana menjadi mesin dan bagaimana kemudian meningkatkan skala ekonomi juga ya. Baik. Saya kira valid ya yang disampaikan bahwa kita ini ada bolong di tengah. Gitu. Ada bolong di tengah. Jadi di struktur perekonomian kita itu. Tadi kalau kita ngomong GDP itu kan 62% disumbang oleh UMKM. Tapi ternyata entitas bisnisnya sendiri itu gitu. Yang 98% itu mikro. Gitu. Jadi yang kecil itu cuma sekian persen gitu ya, 1%-an. Dan yang menengah itu malah lebih prihatin lagi, itu nggak sampai 1%. Dan kemudian yang korporasi yang besar-besar itu hanya 0,0 ya, 0,01. Tapi paradoknya adalah yang 0,01 ini mengkontribusi 38% GDP. Itulah yang sebenarnya yang menyebabkan gini rasio kita ya masih bertengger di level 38 tadi itu 0,38. 0,38. Jadi itu. Nah, kemudian menyambung concernnya Pak Haikal. Terus bagaimana kita menjadikan UMKM ini menjadi engine of growth gitu. Ya nggak ada cara lain kecuali adalah kita berusaha dengan sistematis dan terstruktur untuk menaik kelaskan usaha-usaha kecil yang mikro ini naik menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi korporasi. Tapi saya bukannya pesimis, saya mungkin 30 tahun lebih kali ya berkecimpung di dunia korporasi ini, di banking corporate banking. Pengalaman saya, yang menengah ini mau naik ke korporasi itu, naik ke korporat besar itu susah sekali. Apa faktornya Pak, penyebabnya Pak? Ini yang perlu dikaji, saya baru hipotesa. Hipotesa saya gini, ternyata untuk naik dari menengah itu skalanya sudah ratusan miliar loh ya, bahkan sudah triliun loh. Untuk naik menjadi korporasi besar, itu sebenarnya mereka ini sangat haus akan kapital. Tapi begitu kita support kapital, belum tentu juga
leadership, kemudian entrepreneurship-nya itu cover. Jadi ada masalah-masalah psikologi seperti itu. Dan ini yang mesti dijaga, karena orang tidak bisa hanya ambisi saja, saya mau bisnis ini, malah less fokus. Dan kemudian berantakan semua. Kemudian biasanya, akhirnya, maaf, saya 30 tahun lebih di korporasi, saya bisa mengatakan bahwa sumber-sumber konglomerasi besar di Indonesia sesungguhnya hanya 2. Apa itu, Pak? Satu, ekstraksi natural resources, berarti mengandalkan konsesi-konsesi sumber daya alam. Dan yang kedua adalah mengeksploitasi huge market. Ya. Market yang besar itu adalah consumer good. Saya kira belum ada konglomerat besar yang dibangun berbasis teknologi misalnya. Yang di luar itu belum ada ya? Yang di luar itu belum aja ada. Ya? Jadi disitulah pertarungan untuk mengakses huge market untuk namanya consumer good terutama, itu juga butuh kapital yang besar. Kemudian untuk mendapatkan ekstraksi natural resources yang besar itu butuh konsesi. Saya kira di situ sebenarnya, ini hipotesa saya, di situ sebenarnya yang mungkin perlu dilakukan transformasi. Padahal pentingnya meningkatkan dari menengah ke korporasi itu diperlukan sekali sekarang ini, Pak, untuk bisa menjadi engine. Diperlukan itu sebenarnya akses terhadap itu, bukan akses terhadap permodalan saja. Karena kalau kita kasih modal saja, terus kemudian mereka tidak memiliki sumber-sumber untuk pertumbuhan itu, hanya dengan modal, ya belum tentu juga sukses. Malah jadi NPL, jadi non-performing loan. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya memang perlu mungkin transformasi ataupun reformasi dari sisi aksesibilitas terhadap sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri. Dan itu sekarang masih didrive oleh consumer good yang besar dan kemudian natural resources. Silakan Mas, untuk di follow up. Baik Pak. Jadi memang besarnya ultramikro dengan kecil ini itu adalah mungkin bukan suatu outcome yang juga baik. Ya boleh baik tadi ada inklusivitas, ya kan ada kebahagiaan. Tetapi memang apakah ini juga terjadi akibat entrepreneur kita gitu ya? Ini sebenarnya terpaksa jadi entrepreneur karena adanya mungkin kesulitan di sektor formal gitu. Jadi kalau dilihat tadi Pak Sunaryo sudah bilang kan ada masalah psikologis. Ketika entrepreneur kita adalah orang-orang yang memang terpaksa jadi entrepreneur, terpaksa buka usaha, mereka tuh sulit untuk berkembang, ya kan? Mereka sulit untuk punya growth mindset, mereka sulit untuk melakukan inovasi dan sebagainya. Sedemikian sehingga yang kecil ini bagaimanapun usaha pemerintah untuk menaikkan skalanya, menaikkan kelasnya, itu kalau tidak ada inovasi, tidak ada research, tidak ada mengambil resiko dan sebagainya, itu akan sulit sebenarnya untuk meningkatkan skala ekonomi ultramikro menjadi mikro, kecil dan menengah gitu. Nah, saya cukup apresiasi ya kepada BRI karena memang ada program-program untuk memilih ya sebenarnya menselect gitu ya ultramikro dan mikro yang mungkin memang memiliki growth mindset, yang memiliki sifat entrepreneurs yang sejati gitu ya. Nah itulah sebenarnya nanti nggak perlu kayak kur semuanya dikasih gitu ya, tetapi ada grant gitu, ada grant subsidi untuk inovasi dan research development kepada yang mikro dan kecil ini Pak. Nah itu BRI, saya tahu, saya dengar gitu ya, memang telah memiliki program-program tersebut gitu. Tapi saya mungkin perlu tahu juga keberhasilannya bagaimana gitu. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini concern yang luar biasa loh ya. Menurut saya gitu ya. Kenapa coba? Karena memang benar. Tidak bisa orang itu tiba-tiba mendadak jadi entrepreneur gitu. Nggak bisa. Itu ada proses gitu. Jadi, kembali lagi, ini pertanyaan basic yang selalu saya pertanyakan terhadap diri saya pertanyakan juga dalam konteks saya memimpin organisasi gitu. Pertama begini, terhadap UMKM ini, mana yang lebih dibutuhkan? Kita advokasi, ya. Artinya kita advokasi, kita bawa ke bank, kita bawa ke lembaga keuangan, bahwa kasih ini akses permodalan. Itu keasumsi kita bahwa modal yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Gitu. Ternyata jawabannya itu tidak. Gitu. Ternyata modal, tadi kalau concern tadi itu, ternyata modal tidak menyelesaikan segalanya. Karena secara psikologis, kan kalau orang memang tidak bakat untuk menjadi entrepreneur, mau dipaksa-paksa seperti apa? Kalaupun katakanlah punya bakat, itu kan mesti diasah segala macam. Dan itulah kemudian muncul istilah, oh UMKM itu kalau mau survive, itu mesti nyawanya rangkap 7 kan gitu kan. Jadi gara-gara PHK kemudian bikin ayam goreng. Ayam goreng bangkrut, bikin ganti jualan sendal. Jualan sendal bangkrut, ganti lagi buka Ini relate banget sih di masyarakat ini. Nah, itu memang begitu, memang itu kenyataannya. Kemudian orang secara agregat menyimpulkan,
UMKM itu memiliki ketangguhan yang luar biasa. Ya tangguh, karena apa? Hari ini masuk 1.000 UMKM gitu, yang sukses 100, yang 900 exit, terlempar. Tapi kemudian masuk lagi 10.000, ya kan? 10.000, sukses 1.000, 9.000 terlempar. Nah, siapa yang harus punya nyawa rangkap 7? Yang 9.000 itu, karena dia akan berganti lagi. Maka secara agregat memang kita lihat itu apa namanya tumbuh dan kemudian tangguh. Tapi sesungguhnya secara parsial, dan bank kan dealnya sangat parsial. Gitu. Maka kemudian kita tahu, oh ini dikasih kemarin 6 bulan sudah jadi macet, kan segala macam itu tahu. Maka kemudian pertanyaannya kalau gitu, kalau begitu perlu advokasi atau edukasi? Saya jawab, concernnya Pak Haikal. Memang yang diperlukan adalah edukasi, pendampingan. Itu yang diperlukan. Apa yang harus dieduket? Kalau tadi di advokasi, ditaruh di bawah bank posisinya, maka dia diajak merengek-rengek atau nakut-nakutin bank segala macam supaya banknya masih ngasih kredit. Tapi kemudian setelah macet, apa namanya juga banknya ditakut-takuti supaya nggak nagih. Kan seperti itu. Itu kan nggak sehat. Seperti itu. Itu kan nggak sehat. Maka kemudian kalau begitu advokasi ini tidak menempatkan UMKM itu sejajar dengan lembaga keuangan. Tapi kalau diedukasi, itu akan menjadi sejajar dengan lembaga keuangan, maka bank pun akan berkompetisi untuk meraih apa namanya kemitraan strategis dengan nasabah-nasabah UMKM ini. Itu yang harus kita jaga. Kalau gitu concernnya adalah, kalau gitu harus diedukasi. Apa yang harus dieduket? Pertama itu yang basic yang di concernnya Pak Haikal. Spirit entrepreneurship. Entrepreneurship itu yang harus diedukasi. Bukan karena keterpaksaan menjadi entrepreneur. Spirit entrepreneurship itu yang harus di-educate. Berikutnya apa? Kalau dia sudah menjadi entrepreneur, administrasi manajerial harus dijaga, karena itu yang akan membuat dia cantik dan akan dirayu oleh banyak bank. Ya. Dan setelah itu aksesibilitas. Akses terhadap apa? Akses terhadap teknologi, terhadap pasar, terakhir baru terhadap modal. Dan kemudian belum selesai. Kita harus ajarkan prinsip-prinsip sustainability. Sustainability itu artinya apa? Bisnis jangan laju mumpung juga. Bisnis juga jangan mengganggu rusak lingkungan dan lain-lain. Itu harus kita ajukan. Dan yang penting lagi, kita ajarkan tentang prinsip-prinsip good corporate governance dalam usaha. Ini yang paling penting.